Halo kawan-kawan Kristen dan teman-teman seiman sekalian, senang berjumpa dengan Anda melalui channel ini, channel Adis Legu, dan kali ini saya akan berbagi 4 tips untuk Anda bisa memiliki jodoh di dalam Tuhan menurut iman Kristen. Baiklah teman-temanku, tips yang pertama, Anda ketika ingin memiliki jodoh yang tepat, maka menurut iman Kristen, Anda adalah seorang yang memiliki pasangan yang seimbang atau seiman di dalam Tuhan. Menurut 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ini bagian A yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda dan saya adalah orang Kristen. Tetapi yang menentukan perjalanan kita ke depan adalah keseimbangan di dalam Tuhan. Keseimbangan itu bukan berarti tanpa meluruskan sesuatu yang salah. Keseimbangan merupakan sebuah keputusan di mana Anda seorang Kristen mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil seorang pasanganmu atau akhirnya berpacaran dan menuju kepada maliga yang lebih sempurna yaitu pernikahan adalah seorang wanita Kristen dan seorang pria Kristen menjadi pasangan yang seimbang atau seiman. Kenapa seperti itu? Karena menurut firman Tuhan ketika Anda seimbang, maka di sana terdapat kebenaran. Ayat yang sama di bagian yang kedua berkata begini, saudara. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran atau kedurkaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, inilah maksud firman Tuhan. Ketika Anda melakukan keputusan-keputusan besar dalam hidup ini, sebagai seorang pria atau seorang wanita, haruslah mendapatkan persetujuan, haruslah mendapatkan kesepakatan yang sama di dalam pasangan itu. Sehingga apa yang kita lakukan ke depan bisa tercapai juga bersama-sama. Kalau Anda dan pasanganmu atau teman-teman muda memiliki pasangan yang tidak seiman, akan sangat sulit untuk mempersatukan segala sesuatu. Apapun itu ke depan hari, tetapi nampaknya Alkitab sudah menegaskan bahwa ini tidak akan berjalan dengan baik, tetapi kalau Anda dan pasanganmu adalah seorang yang seiman, maka semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Walaupun ada masalah yang terjadi di dalam rumah tangga di kemudian hari, tetapi kalau kita seiman, maka kita bisa berjalan dengan baik, karena Tuhan yang menyertai pasangan ada dalam hidup kita dan pasangan kita, tapi Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga kita. Tips yang kedua adalah orang yang memiliki jodoh di dalam iman Kristen, menurut kebenaran firman Tuhan, ia adalah seorang yang harus takut akan Tuhan. Anda dan pasanganmu adalah seseorang yang harus takut akan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kalau Anda dan pasanganmu takut akan Tuhan, maka apapun yang Anda kerjakan atau apapun pasanganmu kerjakan, apakah di kantor, pekerjaan, dan pelayanan, maka dia tidak akan berani macam-macam, atau dia tidak akan berani melakukan hal yang di luar daripada aturan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya seorang Kristen dan pasangannya adalah seorang Kristen juga harus hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, mereka akan hidup di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangga mereka di kemudian hari. Tips yang ketiga adalah mendapatkan restu dari orang tua. Kenapa seperti itu? Kalau Anda dan pasanganmu mendapatkan restu, maka doa dari orang tua akan juga memberkati perjalanan iman kita di kemudian hari. Apapun masalah yang kita hadapi, orang tua akan selalu mendukung keputusan-keputusan kita. Artinya mereka menghargai kita yang telah menikah, mereka menghargai keputusan kita, dan mereka pun tidak akan meninggalkan kita. Mereka akan memberikan advice, saran, dan masukan kepada kita jika kita tidak mampu. Itu sebabnya kita harus mendapatkan restu, sehingga kita dan orang tua kita, serta orang tua mantu kita, juga bisa menolong, memberkati kita di kemudian hari. Dan tips yang keempat adalah, ini yang harus Anda ingat dalam keputusan hidup besar sebagai seorang Kristen yang ingin berumah tangga ke depan, Anda dan pasanganmu haruslah seseorang
pasangan yang memiliki visi yang sama di dalam Tuhan. Artinya ketika Anda sama di dalam keputusan yang besar di kemudian hari, Anda punya visi, misi dalam pelayanan, maka sangat luar biasa dan sangat senang. Apakah Anda seorang pegawai negeri, dia adalah seorang yang biasa mungkin, tetapi dia mendukung keputusan besar Anda dalam visi-visi itu. Anda juga harus mendukung pasangan Anda dengan visi yang ia punya. Pertimbangkan segala sesuatu, putuskan dengan bijak, maka semua yang kita lakukan tidak hanya pelayanan di gereja, tapi pelayanan sosial kita, pelayanan perkantoran kita, pendidikan kita, masa depan kita, kalau kita sevisi di dalam Tuhan, maka semuanya akan menjadi mudah. Itu 4 tips yang saya bagikan untuk Anda, kaula-kaula muda. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui video ini. God bless, sampai jumpa di video berikutnya.